Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang ditelepon oleh polisi pada pukul 3:30 pagi. Di telepon itu, polisi menanyakan ada siapa saja di rumah si perempuan ini. Dan perempuan ini bilang jika di rumah ini hanya ada ia dan putrinya. Polisi tersebut lalu menjelaskan jika pihak polisi sudah mengepung rumah tersebut, karena di dalam rumah itu disinyalir ada 2 orang penjahat yang masuk ke dalam rumah. Polisi itu juga bilang untuk jangan menutup telepon ini, dan menyuruh wanita itu untuk tetap di kamar dan menutup pintu. Sedangkan si wanita ini sendiri sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang sendirian di kamar. Polisi tersebut mencoba menenangkan wanita ini dan berkata jika semua akan aman-aman saja, sampai tiba-tiba wanita ini mendengar ada suara seseorang yang mendekat ke kamarnya. Ia pun panik hingga melepaskan telepon yang ada di genggamannya. Saat telepon itu terjatuh di bawah kolong tempat tidur, terungkap ternyata semua ini hanyalah prank call ulah dari anak-anak jahil yang menelpon dari rumahnya. Selanjutnya, film memperlihatkan anak-anak yang melakukan prank tadi memposting rekaman suara prank yang baru saja mereka lakukan, dan konten video prank call mereka pun menjadi viral. Film pun berlanjut dan memperlihatkan seorang anak muda bernama Sam Fuller yang sendirian di rumahnya karena ditinggal kedua orang tuanya pergi keluar kota. Sam ini merupakan salah satu orang yang terlibat aksi prank call kemarin bersama beberapa teman-temannya. Terlihat Sam sedikit galau karena baru putus dari pacarnya yang bernama Peyton. Saat ia sedang menggalau sendirian di rumah, tiba-tiba datang sahabatnya yang bernama Brady dari pintu belakang. Brady datang membawa kamera karena si Brady ini memang suka merekam segala hal. Brady yang sedih melihat Sam galau karena baru putus mengajak Sam untuk bersenang-senang mumpung rumahnya lagi kosong dan tidak ada orang tuanya di rumah. Brady mengajak Sam untuk melakukan prank call lagi seperti biasa yang sering mereka lakukan. Pada awalnya Sam menolak karena ia sebenarnya harus mengerjakan tugas sekolah, tetapi karena Brady memaksa, akhirnya mereka pun melakukannya. Pertama-tama mereka mencoba memesan pizza yang minta diantar ke rumah tetangga Sam yang bernama Larry. Brady berpura-pura menjadi Larry yang memesan pizza, dan hal itu dilakukan karena anjing milik Larry sering buang kotoran di halaman rumah Sam. Jadi prank ini menurut mereka cocok diberikan kepada si Larry. Selanjutnya mereka pun menelpon korban-korban lain untuk menipu mereka. Sampai akhirnya ada salah satu pria misterius yang ketika coba mereka prank dan takut-takuti malah mengancam balik mereka berdua. Karena ketakutan, Brady pun menutup telepon tersebut. Waktu pun berlalu, pizza yang sudah dipesan akhirnya datang ke rumah Larry. Brady lalu menelpon Larry untuk berpura-pura bilang jika belakangan ini banyak anak jahil yang suka menyamar menjadi tukang pizza. Tujuan Brady ialah untuk mengadu domba si Larry dan kurir yang mengantar pizza yang mereka pesan. Sampai akhirnya, kurir pizza tersebut pun hampir dipukul si Larry menggunakan bat bisbol. Dan ternyata kurir itu adalah Mosley, yang merupakan salah satu teman mereka juga. Mosley yang tahu ini semua ulah Sam dan Brady pun datang ke rumah Sam. Syukurnya pizza yang sudah dibawa oleh Mosley dibayar dan ditanggung oleh Sam. Dan selanjutnya Mosley pamit pergi untuk kembali bekerja. Saat Sam dan Brady sedang menikmati pizza tadi, tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata adalah pria misterius tadi yang berhasil mendapatkan nomor telepon mereka dan menelpon balik. Di telepon itu, pria misterius ini mengancam akan berbalik meneror mereka. Ia juga tahu di mana alamat rumah Brady dan tahu jika Brady saat ini sedang berada di rumah Sam. Hingga tiba-tiba pintu rumah Sam digedor oleh seseorang dan mereka berdua pun langsung ketakutan. Dengan takut mereka menuju pintu sambil membawa bat bisbol, dan ketika pintu dibuka, yang datang rupanya kurir pizza lagi. What the hell? Oh my God, you okay?
Tapi kali ini kurirnya adalah Peyton, mantan si Sam. Mereka terkejut kenapa ada pizza datang lagi yang padahal mereka tidak memesannya. Peyton bilang harusnya mengantar adalah Mosley, tapi entah kenapa tiba-tiba Mosley izin pulang lebih cepat hingga akhirnya Peyton lah yang pergi mengantar. Sam yang melihat kesempatan bisa bertemu dengan Peyton pun mencoba mengajaknya berbicara tatap muka secara langsung untuk membicarakan permasalahan di hubungan mereka. Tampaknya si Sam belum siap untuk putus dari si Peyton ini. Saat Peyton ingin pergi dari sana, pria misterius pun menelpon lagi. Tak diduga pria itu tahu jika yang mengantar pizza adalah Peyton. Sam dan Brady pun bingung bagaimana bisa pria ini tahu semua hal yang terjadi. Saat mereka mencoba menutup telepon, pria misterius itu bilang jika berani menutup telepon ini, maka mereka harus siap menerima konsekuensinya. Tetapi hal itu pun dihiraukan dan Brady menutup telepon tersebut. Tak lama setelah telepon itu ditutup, handphone Brady mendapatkan pesan masuk, berupa gambar kedua orang tuanya yang sedang disekap dan diikat. Pria misterius itu pun menelpon kembali dan berkata jika permainan baru dimulai. Ia minta untuk telepon ini jangan ditutup jika tidak ingin orang tua Brady celaka. Tetapi Sam langsung menutup telepon itu membuat Brady panik. Sam bilang jika sudah seperti ini mereka harus melaporkan hal ini ke polisi. Saat Sam mencoba menelpon 911 yang terhubung malah lagi-lagi ke nomor pria misterius tersebut. Saat mereka mencoba untuk keluar meminta pertolongan, si pria misterius itu tahu akan hal itu dan mengancam jika mereka berani keluar pintu rumah maka orang tua Brady akan mati. Ternyata ancaman pria ini bukanlah main-main karena mereka berdua ditunjukkan video eksekusi mati salah satu teman mereka yang bernama Peter, yang juga bagian dari geng mereka yang sering melakukan prank call kepada orang-orang. Jelas hal ini sangat mengejutkan bagi Sam dan Brady yang tidak menyangka hal ini akan menimpa mereka. Pria misterius ini bilang ini semua baru pemanasan dan masih ada kejutan lain. Hingga tiba-tiba listrik rumah Sam pun mati dan mereka mendengar ada suara dari lantai atas rumah Sam. Dengan takut, Sam mencoba menghampiri suara tersebut dan saat dibuka ternyata itu hanyalah suara dari speaker yang merupakan pengalihan untuk mereka. Sam yang tahu itu hanya sebuah pengalihan pun langsung lari ke bawah menuju pintu belakang dan benar saja di sana ia menemukan Mosley yang sudah diikat lehernya. Di malam itu, akhirnya Mosley pun ikut terbunuh. Setelah melihat semua kejadian ini, Brady pun mencoba pasrah dan mengajak Sam untuk pergi dari sini dan melapor polisi. Tetapi Sam menolak karena jika mereka lakukan hal itu, maka orang tua Brady akan mati terbunuh. Brady bilang bisa saja saat ini orang tuanya memang sudah mati dan video yang ditunjukkan pria misterius itu adalah video rekaman bukan video live. Dan lalu terjadi sedikit perkelahian antara Sam dan Brady di sana karena hal tersebut. Di saat Brady pingsan karena kepalanya terbentur tangga, Sam ditunjukkan video Peyton yang saat ini sedang disandra oleh pria misterius itu. Pria itu meminta Sam untuk bertukar nyawa jika ia ingin Peyton selamat, maka ia harus membunuh Brady. Sam pun mencoba mengambil pisau, tetapi ternyata ia hanya mengikat tangan Brady di tangga karena Sam tidak ingin Brady keluar dari rumah dan tidak mau orang tua Brady sampai dibunuh pria tersebut. Hal mengejutkan lain pun terjadi di saat pria misterius itu memutar sebuah video yang ternyata video itu berisi rekaman perselingkuhan antara Brady dan Peyton, mantan pacar Sam. Sam yang melihat itu pun marah dan memukuli Brady, tetapi walaupun begitu, ia tetap tidak sampai hati jika harus membunuh sahabatnya itu. Sampai akhirnya Sam menyadari jika video yang memperlihatkan orang tua Brady disandra itu adalah sebuah rekaman yang diambil 2 jam yang lalu. Sam pun melepaskan ikatan Brady dan mencoba untuk pergi keluar menolong orang tua Brady. Tetapi ternyata orang tua Brady saat ini sudah dibunuh oleh pria tersebut. Dan benar jika video yang memperlihatkan orang tua Brady lagi diikat itu adalah rekaman 2 jam yang lalu. Brady yang sudah sangat terpukul pun mencoba mencari pria misterius itu yang diduga sedang berada di dalam rumah Sam. Ia lalu menyuruh Sam untuk menghubungi polisi. Saat Sam keluar dari rumah, ia melihat sebuah mobil box yang mencurigakan, dan saat ia hampiri, ternyata benar di dalam mobil itu terdapat Peyton yang sedang diikat. Brady yang mencoba mencari pria itu pun malah tertangkap pria psikopat tersebut.
Sam yang mendengar suara teriakan Brady pun mencoba menolong dan mencarinya. Sampai akhirnya Sam yang hampir ditikam dari belakang oleh pria psikopat itu pun berhasil melawan dan berakhir dengan Sam yang menikam dada pria psikopat tersebut. Namun hal mengejutkan terjadi saat Sam membuka topeng psikopat itu. Ternyata itu adalah Brady yang ditutup mulutnya dan diikat tangannya dan diberikan pakaian seolah dia adalah psikopatnya. Jelas hal itu membuat Sam terpukul karena dia sudah membunuh Brady malam itu. Hingga muncullah psikopat yang asli tepat di belakang Sam. Psikopat itu mengungkapkan ternyata ia adalah suami dari wanita di awal film tadi. Ternyata wanita di awal film yang diprank oleh Sam dan teman-temannya tidak sengaja menembak dan membunuh putrinya di malam itu. Bukan hanya itu, wanita itu yang saat itu shock karena telah membunuh anaknya pun menembak dirinya sendiri di malam itu juga. Sehingga sosok psikopat ini sangat terpukul atas kematian istri dan anaknya di malam itu, yang memunculkan dendam untuk membalas perbuatan Sam dan teman-temannya. Psikopat ini pun akhirnya menembak Peyton dan membiarkan Sam untuk tetap hidup. Pria psikopat itu lalu menelpon polisi hingga polisi datang dan ia membuat seolah-olah Sam lah yang telah membunuh Peyton dan Brady di malam itu dengan alibi bahwa Peyton dan Brady telah berselingkuh. Maka lengkaplah penderitaan Sam karena semua teman-temannya mati terbunuh dan dirinya dijebak seolah ia melakukan semua pembunuhan tersebut. Tamat. Oke teman-teman, terlihat jika semua hal yang terjadi di film ini adalah akibat dari kelakuan nakal para remaja-remaja tersebut yang melakukan prank call dan menganggap hal tersebut menyenangkan. Tanpa mereka sadari, niat awal mereka yang tadinya untuk bercanda berakhir pada hilangnya nyawa seorang anak kecil dan ibunya, yang mengakibatkan seorang pria menjadi sangat terpukul dan menimbulkan dendam untuk membalas perbuatan mereka. Pada akhirnya mereka semua harus mati terbunuh di malam itu dan mengisahkan Sam yang meskipun ia tidak mati terbunuh, tetapi pastinya Sam akan menanggung beban psikis yang sangat berat, apalagi pada akhirnya Sam lah yang dituduh atas pembunuhan dan kematian teman-temannya itu. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.